Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya I'anatul Firdausia, mahasiswi semester 6 dari UIN Maulana Malik Ibrahim Malang. Saya membuat video ini untuk memenuhi tugas dari mata kuliah Ilmu Manajemen dengan dosen pengampu Ibu Asna Jazilatul Husnia, SHIMSI. Kemudian di dalam video ini saya akan mereview dari awal pertemuan hingga akhir pertemuan. Apa saja yang kita akan bahas? Yang pertama, menjelaskan tentang konsep dasar manajemen. Yang kedua, menjelaskan tentang pemimpin dan pengambilan keputusan. Yang ketiga, yaitu menjelaskan wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Yang keempat, menjelaskan proses manajemen dan koordinasi dalam manajemen. Yang kelima, tentang etika manajemen. Yang keenam, bagaimana mengelola grup dan tim. Yang ketujuh, menjelaskan fungsi dan fungsi perencanaan. Yang kedelapan, menjelaskan tentang fungsi pengorganisasian dan organisasi. Yang kesembilan, menjelaskan tentang fungsi pengisian jabatan dan komunikasi. Yang ke-10 tentang kepemimpinan. Yang ke-11 tentang motivasi. Yang ke-12 tentang manajemen internasional dan sumber daya manusia. Yang ke-13 yakni yang terakhir, yaitu tentang pengawasan. Mulai dari yang pertama, kita akan bahas tentang konsep dasar manajemen. Manajemen secara umum adalah proses perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan anggota-anggota organisasi untuk mencapai tujuan organisasi. Fungsi-fungsi manajemen mencakup perencanaan, pengorganisasian, penyusunan personalia, pengarahan, dan pengawasan. Manajemen harus dilaksanakan dengan efektif, bekerja yang benar, dan efisien. Manajemen dalam Islam adalah manajemen yang merupakan kegiatan, proses, dan prosedur tertentu untuk mencapai tujuan akhir secara maksimal dengan bekerja sama sesuai jobnya masing-masing. Maka kebersamaan dan tujuan akhirlah yang menjadi fokus utama. Ada 4 landasan yang mengembangkan manajemen menurut pandangan Islam, yaitu kebenaran, kejujuran, keterbukaan, dan keahlian. Seorang manajer harus memiliki 4 sifat utama itu agar manajemen yang dijalankannya mendapatkan hasil yang maksimal. Yang paling penting dalam manajemen berdasarkan pandangan Islam adalah harus ada jiwa kepemimpinan. Kepemimpinan menurut Islam merupakan faktor utama dalam konsep manajemen itu sendiri. Pembahasan yang kedua yaitu menjelaskan tentang pemimpin dan pengambilan keputusan. Kepemimpinan sebagaimana yang dikatakan Stockdale yang dikutip dari K. Parmani merupakan suatu proses yang mempengaruhi aktivitas kelompok dalam rangka perumusan dan pencapaian suatu tujuan. Sedangkan menurut Stephen P. Robbins mengatakan bahwa leadership is ability to influence group certain to purpose the goal achievement, yakni kepemimpinan adalah kemampuan mempengaruhi suatu kelompok ke arah pencapaian tujuan. Dalam konteks praktek kehidupan muslim, pengambilan keputusan hendaklah ditetapkan atas dasar musyawarah mufakat, karena musyawarah sangat diperlukan sebagai bahan pertimbangan dan tanggung jawab bersama pada setiap proses pengambilan keputusan, sehingga setiap keputusan yang dilakukan akan menjadi tanggung jawab bersama. Dalam pengambilan keputusan efektif, seorang pemimpin harus memperhatikan berbagai hal yang dapat mempengaruhi hasil keputusan itu sendiri. Hal tersebut dapat mencakup masalah dasar yang digunakan dalam pengambilan keputusan, jenis keputusan yang diambil, proses pengambilan keputusan, para pengambil keputusan, keterlibatan orang-orang dalam mengambil keputusan, bentuk pengambilan keputusan, dan efektivitas pengambilan keputusan oleh pemimpin. Masuk dalam pembahasan yang ketiga, yaitu menjelaskan wewenang, tanggung jawab, dan pendelegasian wewenang. Pendelegasian adalah sebuah konsep yang sudah familiar dalam organisasi.
Delegasi adalah suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab formal kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Sedangkan wewenang atau otoritas dalam organisasi bisnis dapat didefinisikan sebagai kekuatan dan hak seseorang untuk menggunakan dan mengalokasikan sumber daya secara efisien untuk membuat keputusan dan memberikan perintah untuk mencapai tujuan organisasinya. Sehingga pendelegasian wewenang dapat diartikan suatu pelimpahan wewenang dan tanggung jawab kepada orang lain untuk melaksanakan kegiatan tertentu. Wewenang dan tanggung jawab memiliki kaitan tertentu dan menyatakan prinsip bahwa keduanya harus berjalan seiring dan tidak bisa dipisahkan. Ketika wewenang sudah didelegasikan, maka di sana ada tanggung jawab yang harus ditunaikan. Begitu juga ketika manusia sudah diberi tugas dan wewenang untuk menjadi khalifah di muka bumi, maka manusia harus mampu memposisikan dirinya di hadapan Allah dan kehidupan sosialnya. Memasuki penjelasan yang keempat, yaitu proses manajemen dan koordinasi dalam manajemen. Proses manajemen terdiri atas 3 unsur penting, yakni manajemen teks dan yang berisi 5 fungsi spesifik dan manajer, yaitu merencanakan, mengorganisasikan, memimpin, mengendalikan, dan mengontrol, manajemen Rolex, dan manajemen skills. Koordinasi adalah sesuatu usaha kerjasama antara badan, instansi, unit dalam melaksanakan tugas-tugas tertentu sedemikian rupa sehingga terdapat saling mengisi, saling membantu, dan saling melengkapi. Manajer yang sukses adalah manajer yang dapat melakukan koordinasi, integrasi, dan sinkronisasi dengan baik. Perbandingan proses dan koordinasi umum dan Islam adalah prinsip-prinsip dan ajaran terkait manajemen dalam Islam terdapat di dalam Al-Quran, As-Sunnah, serta kitab-kitab muamalah. Manajemen dalam Islam merupakan ilmu yang mengatur hubungan manusia dengan dirinya sendiri maupun dengan manusia lainnya. Pengetahuan manajemen tidak boleh diremehkan oleh setiap orang. Setiap muslim wajib mempelajari ilmu manajemen dikarenakan prinsip manajemen telah ada di dalam Al-Quran dan As-Sunnah. Yang kelima, yaitu tentang etika manajemen. Etika manajemen adalah sekumpulan standar, kepercayaan, dan juga pemikiran manusia atas tindakan yang dilakukannya pada sebuah organisasi yang dapat menimbulkan manfaat atau kerugian bagi organisasi atau perusahaan. Jadi etika manajemen merupakan standar kelayaan pengelola yang memenuhi kriteria etika. Fungsi etika manajemen yaitu yang pertama dapat meningkatkan motivasi kerja, yang kedua dapat meningkatkan keunggulan bersaing, yang ketiga yaitu melindungi prinsip kebebasan berniaga, yang keempat yaitu mengembangkan tanggung jawab sosial organisasi, yang kelima pengendalian diri, yang keenam mempertahankan jati diri dan tidak mudah terombang-ambing gitu. Yang ketujuh mampu menciptakan persaingan yang sehat. Di dalam manajemen bisnis ada 4 pilar etika manajemen bisnis menurut Islam seperti yang dicontohkan Nabi Muhammad SAW, yakni yang pertama yaitu tauhid. Tauhid artinya memandang segala aset dari transaksi bisnis yang terjadi di dunia adalah milik Allah. Manusia hanya mendapatkan amanah untuk mengelolanya. Yang kedua yaitu adil. Adil artinya segala keputusan menyangkut transaksi dengan lawan bisnis atau kesepakatan kerja harus dilandasi dengan akad saling setuju. Yang keempat yaitu kehendak bebas. Kehendak bebas artinya manajemen Islam mempersilahkan umatnya untuk menumpahkan kreativitas dan melakukan transaksi bisnisnya sepanjang memenuhi asas hukum ekonomi Islam, yaitu halal. Yang keempat
yaitu tanggung jawab. Tanggung jawab artinya semua keputusan seorang pemimpin harus dipertanggungjawabkan oleh yang bersangkutan. Berikut pembahasan yang nomor 6, yaitu tentang bagaimana cara mengelola grup dan tim. Dinamika adalah tingkah laku warga yang satu secara langsung mempengaruhi warga yang lain secara timbal balik. Jadi dinamika berarti adanya interaksi dan interdependensi antar anggota kelompok yang satu dengan anggota kelompok yang lain secara timbal balik dan anggota kelompok dengan kelompok secara keseluruhan. Kelompok adalah suatu kumpulan yang terdiri dari dua atau lebih individu, dan kehadiran masing-masing individu yang mempunyai arti serta nilai bagi orang lain dan ada dalam satu situasi saling mempengaruhi. Maka dapat ditarik kesimpulan bahwa dinamika kelompok merupakan studi tentang adanya interdependensi dan interaksi antar anggota yang berada dalam sebuah kelompok serta adanya feedback dan peraturan yang jelas dalam hubungan secara psikologi antar individu sebagai anggota kelompok dengan memiliki tujuan tertentu. Nah, pengorganisasian tim adalah langkah untuk merancang struktur formal, menetapkan, menggolongkan dan mengatur sebagai macam kegiatan, menetapkan tugas-tugas pokok, wewenang dan pendelegasian wewenang oleh pemimpin kepada staf dalam rangka mencapai tujuan organisasi dalam efisiensi. Menurut Patrick Lencioni, terdapat beberapa hambatan yang membuat tim menjadi tidak kohesif dan efektif, diantaranya kurangnya kepercayaan anggota tim, ketakutan terhadap konflik, kurangnya komitmen dalam tim, menghindari pertanggungjawaban, dan ketidakpedulian terhadap hasil yang diperoleh tim. Maka langkah yang dapat dilakukan untuk membangun tim yang kolektif dan efektif diantaranya membangun kepercayaan dalam tim, mengatasi rasa takut terhadap konflik, menumbuhkan komitmen dalam tim, menjalankan pertanggungjawaban dalam tim, memfokuskan atensi pada hasil yang perlu diarahkan oleh tim. Pembahasan yang ketujuh, yaitu menjelaskan tentang fungsi perencanaan. Perencanaan adalah proses mendefinisikan tujuan organisasi, membuat strategi untuk mencapai tujuan, dan mengembangkan rencana aktivitas kerja organisasi. Konsep perencanaan dalam Islam, konsep manajemen Islam menjelaskan bahwa setiap manusia hendaknya memperhatikan apa saja yang telah diperbuat pada masa yang telah lalu dan merencanakannya di hari esok. Perencanaan merupakan proses untuk menentukan kemana harus melangkah dan mengidentifikasi berbagai persyaratan yang dibutuhkan dengan cara efektif dan efisien, sehingga perencanaan sesuai dengan yang diinginkan. Dalam surat Al-Hasyr ayat 18 mengandung 6 pokok pikiran. Yang pertama yaitu perencanaan melibatkan proses penetapan keadaan masa depan yang diinginkan. Yang kedua yaitu keadaan masa depan yang diinginkan dibandingkan dengan kenyataan sekarang sehingga dapat dilihat ke perbedaannya. Yang ketiga yaitu untuk menutup kesenjangan perlu dilakukan usaha-usaha. Yang keempat yaitu usaha untuk menutup kesenjangan tersebut dapat dilakukan dengan berbagai ikhtiar dan alternatif. Yang kelima yaitu perlu pemeliharaan alternatif yang baik, dalam hal ini mencakup aktivitas dan efisiensi. Yang keenam, alternatif yang sudah dipilih hendaknya diperinci sehingga dapat menjadikan petunjuk dan pedoman dalam pengambilan keputusan maupun kebijakan. Pembahasan yang nomor 8 yaitu menjelaskan fungsi pengorganisasian dan organisasi. Organisasi memiliki dua pengertian, yaitu organisasi sebagai lembaga dan organisasi sebagai langkah pengorganisasian.
Pengorganisasian organizing merupakan proses penyusunan struktur organisasi yang sesuai dengan tujuan organisasi, sumber daya yang dimilikinya, dan lingkungan yang ditempatinya. Kemudian langkah-langkah pengorganisasian, yaitu yang pertama pemerincian seluruh pekerjaan yang harus dilaksanakan untuk mencapai tujuan organisasi. Yang kedua yaitu pembagian beban pekerjaan total menjadi kegiatan-kegiatan yang secara logis dapat dilaksanakan oleh satu orang. Yang ketiga yaitu pengadaan dan pengembangan suatu mekanisme untuk mengkoordinasikan pekerjaan para anggota organisasi menjadi kesatuan yang terpadu dan harmonis. Reorganisasi adalah sebuah upaya untuk menjaga sebuah perusahaan agar tetap hidup melalui perubahan struktur modalnya, mengurangi biaya tetap dari ekuitas pengganti dan pendapatan berharga yang tidak terbatas untuk mendapatkan pendapatan berharga yang tetap. Tujuan dari diadakannya reorganisasi dalam sebuah perusahaan agar suatu perusahaan dapat berada kembali pada posisi keuangan yang lebih kuat dan sehat, sehingga mampu menghasilkan keuntungan dan membagi dividen bagi pemegang saham. Dalam organisasi merupakan suatu kebutuhan dalam Islam, organisasi merupakan suatu kebutuhan dan sangat penting, dan organisasi tidak hanya diartikan semata-mata sebagai wadah perkumpulan beberapa orang dengan cita-cita dan tujuan bersama dengan berdasarkan Al-Quran dan hadis. Pengorganisasian dalam Islam dikenal dengan al-tandim, yaitu menjalankan segala sesuatu sesuai dengan fungsinya. Yang ke-9 yaitu membahas tentang fungsi pengisian jabatan dan komunikasi. Pengadaan merupakan proses kegiatan untuk pemenuhan atau menyediakan kebutuhan dan pasokan barang atau jasa di bawah kontrak atau pembelian langsung untuk memenuhi kebutuhan bisnis. Sedangkan recruiting adalah proses pencarian dan pemikatan para calon tenaga kerja yang mempunyai kemampuan sesuai dengan rencana kebutuhan suatu organisasi. Seleksi adalah usaha pertama yang dilakukan perusahaan untuk memperoleh karyawan yang berkualitas dan kompeten yang akan menjabat serta mengerjakan suatu pekerjaan pada perusahaan. Penempatan adalah kegiatan yang dilaksanakan seorang manajer untuk menentukan lokasi dan posisi seorang pegawai, sementara pemberhentian atau pemutusan hubungan kerja adalah keputusan dari individu dan sekolah. Komunikasi ialah suatu aktivitas penyampaian informasi, baik itu pesan, ide, dan gagasan dari satu pihak ke pihak lainnya yang dilakukan secara langsung maupun tidak langsung. Sementara aktivitas komunikasi dapat dilaksanakan dengan dua cara baik, yakni secara langsung maupun tidak langsung. Hambatan komunikasi dapat mempersulit dalam mengirim pesan secara jelas, yang mempersulit pemahaman terhadap pesan yang dikirimkan, serta mempersulit dan memberikan umpan balik yang sesuai. Secara garis besar, terdapat 4 jenis hambatan komunikasi, yaitu hambatan personal, hambatan fisik, hambatan kultural atau budaya, serta hambatan lingkungan. Pengembangan keterampilan komunikasi bisa dilakukan dengan perbaikan komunikasi nonverbal, baik secara berinteraksi dan pemahaman proses komunikasi. Rekrutmen menurut Islam merupakan persoalan yang krusial karena proses rekrutmen berpengaruh terhadap hasil kinerja dan pencapaian tujuan organisasi ataupun perusahaan. Islam memberikan beberapa pengarahan tentang cara merekrut anggota, di antaranya mencari yang sehat rohani dan jasmani, amanah dan jujur. Komunikasi menurut Islam adalah salah satu fitrah yang dimiliki manusia. Islam juga memberikan 6 kriteria komunikasi yang dianjurkan untuk dilaksanakan. Pembahasan yang ke-10, kepemimpinan
adalah proses mempengaruhi atau memberi contoh oleh pemimpin kepada pengikutnya dalam upaya mencapai tujuan organisasi dalam situasi tertentu. Kepemimpinan adalah kepemimpinan atau leadership merupakan ilmu terapan dari ilmu-ilmu sosial, sebab prinsip dan rumusnya diharapkan dapat mendatangkan manfaat bagi kesejahteraan manusia. Kepemimpinan yang efektif harus memberikan pengarahan terhadap usaha-usaha semua pekerja dalam mencapai tujuan-tujuan organisasi. Di dalam kepemimpinan terdapat 3 teori, yaitu teori sifat, teori perilaku, dan teori lingkungan. Kegiatan pemimpin dalam melaksanakan manajemen organisasinya, mulai dari pengambilan keputusan sampai pada pelaksanaan dan evaluasi kerja, menunjukkan suatu perilaku. Perilaku pemimpin dalam suatu organisasi menjadi sorotan dan memengaruhi timbulnya perilaku anggota atau perilaku kelompok. Apabila perilaku pemimpin baik dalam memberikan instruksi, mengawasi maupun melaksanakan evaluasi, termasuk dalam mengemukakan pikiran-pikirannya, maka dapat menciptakan efektivitas organisasi. Perilaku kepemimpinan tersebut yaitu perilaku instruksi, konsultatif, partisipatif, dan delegatif. Perilaku kepemimpinan tersebut dalam Islam, kepemimpinan identik dengan istilah khalifah yang berarti wakil. Pemakaian kata khalifah setelah Rasulullah sama artinya yang terkandung dalam perkataan amir atau pengusaha. Selain kata khalifah disebut juga ulil amri, yang satu akar dengan kata amir sebagaimana tersebut. Kata ulil amri berarti pemimpin tertinggi dalam masyarakat Islam. Hal ini telah dijelaskan dalam surat An-Nisa ayat 59. Penjelasan yang ke-11 yaitu tentang motivasi. Motivasi adalah suatu keadaan dalam pribadi seseorang yang mendorong untuk melakukan suatu kegiatan guna mencapai keinginan atau tujuan. Motivasi sangat penting dalam menjalankan kehidupan karena dengan adanya motivasi kita akan terus berjuang untuk mencapai cita-cita dan tujuan yang ingin kita capai. Motivasi bukan hanya dapat diberikan untuk menyemangati diri sendiri atau orang di sekitar kita, tapi juga dapat memberikan pada para karyawan untuk mengembangkan rasa semangat yang dimilikinya dalam berproduktivitas. Dengan adanya motivasi, baik itu berupa uang sebagai gaji ataupun penghargaan berupa penganggapan terhadap apa yang telah dicapai oleh seorang karyawan dalam pekerjaannya. Memasuki penjelasan yang ke-12 yaitu tentang manajemen internasional dan sumber daya manusia. Manajemen internasional adalah sebuah manajemen organisasi yang melaksanakan bisnis di lebih dari satu negara, yang merupakan perwujudan dari adanya perkembangan ekonomi di era global. Semua negara di dunia telah menyadari akan pentingnya kerjasama internasional untuk mengatasi masalah-masalah nasional yang tidak dapat dipecahkan sendiri, tapi perlu bantuan negara lain yang mempunyai kemampuan lebih sehingga dapat menolongnya dari kesulitan tersebut. Jalinan hubungan kerjasama networking dengan diwujudkan dalam bentuk organisasi antar negara-negara di dunia internasional yang disebut PBB. Adapun tujuan utama dari manajemen internasional dan dalam sumber daya manusia adalah meningkatkan kontribusi sumber daya manusia karyawan terhadap organisasi. Berhasil tidaknya suatu perusahaan dalam mencapai tujuan sangat bergantung erat kepada karyawan yang mengelola organisasi tersebut. Oleh sebab itulah seorang karyawan harus mengelola dengan baik organisasinya supaya mampu mencapai tujuan yang telah ditentukannya. Yang terakhir yaitu nomor 13, pembahasan tentang pengawasan.
pengawasan, yaitu usaha menentukan apa yang sedang dilaksanakan dengan cara menilai hasil atau prestasi yang dicapai, dan jika terdapat penyimpangan dari standar yang telah ditentukan, maka segera diadakan usaha perbaikan sehingga semua hasil atau prestasi yang telah dicapai sesuai dengan rencana. Tujuan pengawasan yaitu yang pertama, untuk menilai apakah pengendalian manajemen telah cukup memadai dan dilaksanakan secara efektif. Yang kedua, untuk menilai apakah laporan yang dihasilkan telah menggambarkan kegiatan yang sebenarnya secara cermat dan tepat. Kemudian yang ketiga, menilai apakah setiap unit telah melakukan kebijakan dan prosedur yang menjadi tanggung jawabnya. Yang keempat, untuk meneliti apakah kegiatan telah dilaksanakan secara efisien. Yang kelima, yaitu untuk meneliti apakah kegiatan telah dilakukan secara efektif, yaitu mencapai tujuan yang telah ditetapkan. Pengawasan yang berasal dari diri sendiri, yang bersumber dari tauhid dan keimanan kepada Allah. Seseorang yang yakin bahwa Allah pasti mengawasi hambanya, ia akan bertindak hati-hati. Dalam Al-Quran disebutkan pula pada surat Al-Mujadalah ayat 7, pengawasan akan lebih efektif jika sistem pengawasan tersebut juga dilakukan di luar diri sendiri. Sistem pengawasan itu dapat terdiri dari mekanisme pengawasan dari pemimpin yang berkaitan dengan penyelesaian tugas yang telah didelegasikan, kesulitan antara penyelesaian tugas dan perencanaan tugas. Itulah review materi dari awal perkuliahan hingga akhir perkuliahan di semester 6 ini dalam mata kuliah manajemen. Jika ada salah kata maupun tingkah laku saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.